Selamat pagi adik-adik. Hari ini semua sehat ya. Kita bersyukur kita boleh lagi mau berdoa, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik semuanya duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita akan masuk dalam ibadah. Nah, adik-adik supaya kita tambah semangat, mari kita menyanyi adik-adik dengan penuh semangat buat Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih kemurahan-Mu melalui kehidupan kami. Pada minggu pagi ini Tuhan, Engkau menyediakan waktu bagi kami untuk kami boleh bersama-sama untuk duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini menjadikan kekuatan, pengetahuan, dan juga pencerahan bagi kami ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang diberitakan ini Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya, amin. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang, dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapatkan mimpi yang mengejutkan aku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Daniel datang menghadap aku, lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Di bawahnya, binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, "Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu.
Itulah mimpi yang telah kudapat. Katakanlah kepadaku maknanya. Lalu berdirilah Daniel. Tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Ya Raja, pohon yang tuanku lihat itu, tuankulah itu. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu. Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang. Segera sesudah tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku, telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Pada saat itu juga, terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yaitu tentang kesombongan manusia. Bagaimana Tuhan menangani kesombongan manusia yang dalam hal ini adalah Raja Nebukadnezar. Mengapa adik-adik Raja Nebukadnezar sombong? Karena dia adalah Raja Babilonia yang sangat terkenal. Jadi dia jadi sombong, merasa dirinya sangat berkuasa. Kesombongannya ini diingatkan oleh Tuhan lewat seperti cerita minggu lalu, yaitu mimpi. Nah, saat ini kembali diingatkan oleh Tuhan, yaitu Tuhan mengingatkan Raja Nebukadnezar, Tuhan memberikan hati seperti hati binatang. Pada waktu itu Raja Nebukadnezar harus hidup di padang belantara, hidup bersama dengan binatang-binatang. Raja jadi hilang akal. Nah, tapi Raja masih tidak memahami kenapa dia seperti ini. Kenapa dia jadi hidup bersama dengan binatang? Nah, adik-adik, karena apa Tuhan mengingatkan Raja Nebukadnezar? Karena dia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Kita juga manusia biasa. Jadi kita juga sama seperti Nebukadnezar. Kita tidak boleh sombong. Kalau kita punya uang yang banyak, jangan sombong. Karena uang itu juga terbatas. Kalau kita pintar, kita juga gak boleh sombong. Karena kepintaran kita juga terbatas. Yaitu
Ya nggak bisa kan juga kita mengikuti pelajaran kalau kita nggak belajar. Pasti kita harus belajar. Itu semua terbatas adik-adik. Nah, kita juga mesti tahu bahwa semua yang ada pada kita adalah juga terbatas. Badan kita juga terbatas. Tidak selalu kita sehat. Pasti kita juga pernah mengalami sakit. Nah, adik-adik, semua ini diingatkan oleh Tuhan bahwa kita ini butuh Tuhan. Kita ini harus mengandalkan Tuhan. Hidup di jalan Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Kita tidak boleh sombong seperti Raja Nebukadnezar. Karena kalau kita sombong, Tuhan pasti menghukum kita sama kayak Nebukadnezar. Diingatkan kepada Tuhan bahwa kita ini adalah manusia biasa. Kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita dapat belajar ya bahwa semua hidup kita adalah karena Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu kita harus selalu datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik, mau tanya nih, hari ini siapa yang tadi pagi bangun berdoa? Nah, karena kalau kita bangun pagi kita berdoa, pasti Tuhan selalu memberkati hidup kita. Kita selalu datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan sekali lagi, hidup kita adalah milik Tuhan. Tuhan akan memberkati kita kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan. Amin. Adik-adik, setelah mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kembali kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini adik-adik dengan berdoa kepada Tuhan. Kita satukan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah selesai melaksanakan ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan. Menyertai anak-anak kami, orang tua kami, semua orang yang kami kasihi. Kembali Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan, agar kami senantiasa dalam penyertaan Tuhan, supaya kami sehat dan diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala Sidang kami Tuhan, Pak Ramses Simajuntak dan juga keluarganya. Tuhan Yesus, segala sesuatu kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kami senantiasa menyenangkan Tuhan, dan kami bersyukur untuk sampai saat ini bahwa Tuhan memberikan kesehatan kepada kami untuk melakukan pekerjaan, terutama dalam pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan